Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Nurul Azkia, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5E UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam konsep kurikulum. Simak terus videonya ya. Dadah. Macam-macam konsep kurikulum. Kurikulum dapat dikategorikan menjadi 4 kategori umum. Yang pertama, subjek akademis, yang kedua, humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial, dan yang keempat teknologi. Masing-masing kategori memiliki perbedaan dalam hal yang harus dikerjakan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana mengerjakannya. Yang pertama, kurikulum akademik. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan disiplin ilmu, seperti matematika, ilmu kealaman, ilmu sosial, dan sebagainya. Kurikulum akademik memandang kurikulum sebagai proses untuk memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga kurikulum direncanakan berdasarkan disiplin-disiplin akademik sebagai titik tolak untuk mencapai ilmu pengetahuan. Kurikulum subjek akademis ini mengalami perkembangan menjadi tiga struktur disiplin. Yang pertama, aliran yang melanjutkan disiplin struktur, yang kedua, pelajaran terpadu, dan yang ketiga, pendidikan fundamental. Pola isi kurikulum akademis antara lain yang pertama korelasi kurikulum, yang kedua konsentrasi kurikulum, yang ketiga integrasi kurikulum, dan yang keempat problem solving kurikulum. Yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Kurikulum humanistik ini memandang bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Sasaran utama kurikulum ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih mandiri. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial menganggap kurikulum sebagai alat untuk membekali anak didik dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan perubahan sosial. Kurikulum ini menganggap manusia adalah makhluk sosial, sehingga kurikulum ini menekankan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran dalam kurikulum ini menekankan interaksi antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik dengan masyarakat di lingkungannya, serta dengan sumber belajar lainnya. Perubahan pada masyarakat akan mempengaruhi tujuan dari isi kurikulum, sehingga tujuan dan isi kurikulum tersebut akan berubah mengikuti perubahan dan perkembangan di masyarakat. Kegiatan evaluasi dalam kurikulum ini melibatkan peserta didik. Yang terakhir yaitu kurikulum teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini cukup pesat. Perkembangan tersebut telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, serta kaset atau video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Kurikulum teknologi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, metode pengajaran bersifat individual. Setiap siswa menghadapi tugas sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, organisasi bahan ajar atau isi kurikulum yang banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Dan yang keempat, evaluasi dilakukan kapan saja ketika siswa telah mempelajari suatu topik atau subtopik. Ia dapat mengajukan diri untuk dievaluasi. Salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah ke lingkungan yang lebih luas, seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat sangat kurang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kurikulum dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori umum. Yang pertama, subjek akademis, yang kedua humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial, dan yang terakhir teknologi. Pertama, kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Kedua,
kurikulum humanistik adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial menganggap manusia adalah makhluk sosial. Sehingga kurikulum ini menekankan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, kurikulum teknologi. Sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf.